Semoga yang subscribe diberi wasilah kesehatan yang baik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu gitu. Yaitu surat Al-Fajr, itu ayat 27 sampai 28. Nah, jadi teman-teman, ini bukan tentang medan perang bersenjata ya. Bukan tentang kuda, pedang atau musuh yang ada di luar diri kita. Ini tentang zikirullah, tentang duduk diam tapi berperang habis-habisan melawan gelisah, godaan, dan kealpaan gitu. Tentang berjam-jam berusaha membangun hubungan dengannya gitu. Dengan siapa, yaitu dengan Allah itu sendiri. Nah, saat dunia terus menarik kita pergi gitu dari segala arah gitu, godaannya gitu. Banyak yang mengira ketenangan hati itu akan datang dengan sendirinya begitu menyebut namanya gitu. Nah, padahal ketenangan yang dijanjikan dalam ayat itu bukan hadiah instan, melainkan hasil dari jihad yang tersembunyi. Zikirullah yang dalam, yang sangat lama dan penuh godaan. Inilah perang Badar, yang dimana perang ini perang batin, tempat dimana musuhnya itu adalah kelalaian, dan kemenangan sejatinya itu adalah setiap individu manusia itu kembali terhubung dengannya dalam puncak tertinggi, yaitu marifatullah. Jadi ayat-ayat yang saya baca tadi itu menegaskan satu hal gitu, yaitu zikirullah adalah yang dimana zikirullah ini adalah jalan menuju ketenangan ya. Namun mengapa hati masih gelisah gitu? Sudah banyak berzikir, beribadah, mengapa masih gelisah itu? Mengapa? Meski namanya terus disebut, jiwa tetap merasa jauh dari kedamaian dan ketentraman gitu. Jadi dua ayat itu bukan sekedar bacaan yang dihafal di kepala ya. Dia bukan mantra, yaitu mantra penghibur di dinding, bukan pelayasan dalam mushaf. Tapi ayat yang tadi yang saya baca adalah petunjuk, dan petunjuk tak akan bekerja jika hanya disimpan sebagai hafalan gitu. Nah, maka ia harus dipindahkan ke dalam diri gitu, menatap dalam hati, mengalir dalam laku dan hadir dalam keseharian kita gitu. Jadi ketenangan yang dijanjikan bukan kenyamanan duniawi ya, yang datang dari kepemilikan atau pengakuan. Ya, bukan tentang ketenangan, bukan tenang karena berhasil dalam ukuran manusia gitu, melainkan karena kebersamaan gitu, kebersamaan dengan Allah itu sendiri. Nah, sebab hanya dialah sumber ketenangan sejati gitu, yang tak berubah dan tak pernah musnah gitu. Dunia bisa berubah, tapi dia tak pernah pergi gitu. Ibarat dua insan yang saling mencintai. Ada damai dalam perjumpaan, ada tenang hanya dengan duduk berdekatan gitu. Namun keduanya tetap terpisah oleh ruang dan tubuh kita ini, yang dimana ada batasnya. Tak bisa kedua-duanya itu benar-benar menyatu. Nah, sedangkan zikirullah itu adalah ia adalah kemesraan untuk kembali, bukan tentang dua wujud yang berdampingan, tapi suatu keadaan yang tenggelam dalam kehadiran tanpa ada batas gitu. Nah, jadi ketenangan sejati bukan soal suasana hati yang tenang, tetapi hadirnya gelombang Tuhan itu dalam arwahmu. Tampaknya tenang bukanlah yang dimaksud, itu hanya emosi yang muncul sesaat. Namun untuk sampai ke titik itu sangat tidak mudah ya, untuk menuntut kedekatan yang panjang itu butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun ya.
Sebab hati tak langsung tenang hanya karena niat doang, tetapi karena dibiasakan untuk tinggal bersama itu. Meski seluruh dunia ya terus menggoda kita. Maka mari jujur pada diri kita sendiri. Apakah ibadah yang selama ini, sholat selama ini, apakah zikir kita sudah benar-benar menenteramkan hati kita? Jika iya, di ironisnya, kenapa zikir masih terasa berat untuk diamalkan? Mengapa terasa hambar gitu, atau membosankan? Kalau lebih jauh lagi ya, mengapa zikir tidak lagi menggetarkan hati gitu? Padahal sangat jelas dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan mesti bergetar. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati. Yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 2. Jika zikir yang kita amalkan selama ini, yang kita terima dari guru-guru kita, jika zikir sudah menggetarkan, timbul pertanyaan lain. Mengapa getaran itu tak berdampak pada sikap? Karena kita masih cenderung menilai keluar gitu, mengkaji keluar gitu, bukan ke dalam diri. Itu musuhku, ini kawanku. Mengapa masih silau pada pujian manusia dan risau pada penilaian dunia ini? Apakah ternyata getaran yang muncul adalah pula emosi, atau benar-benar getaran dari keterhubungan itu sendiri? Ataukah mungkin ya hanya getar dari tangis, dari luka mungkin? Bisa jadi seperti itu. Atau jangan-jangan kita berzikir masih sedangkal kulit, atau belum mampu, belum menembus kalbu kita, jantung kita, atau masih di permukaan, belum naik ke dimensi rohani kita. Ya masih polesan pikiran gitu. Karena getaran Tuhan itu tidak memandang berapa lama kita sudah bertarekoh misalnya, bermahrifat dan sebagainya. Tapi ini kan tentang seberapa dalam intensi siring gitu ya, bimbingan dan lamanya mengamalkan zikirullah. Nah, kalau guru saya mengatakan ya, beliau itu sering menegaskan seperti ini: zikir engkau 3 jam pagi sore, jangan lalai, jalan terus, kata beliau gitu. Jadi sungguh ini beratnya luar biasa ya teman-teman. Inilah yang namanya yang perang Badar ya, perang Badar yang sejati. Bahkan sang guru tegaskan, sedapat mungkin ya, kau bisa tembus sekali duduk 6 jam dalam seumur hidupmu. Sebab ketenangan tak diberikan cuma-cuma, ia adalah buah dari perang dalam sunyi, dari zikir yang diperjuangkan, bukan sekedar yang dilapaskan dalam akal pikiran gitu. Karena akal pikiran terbatas. Ya, namun demikian, seiring waktu di dunia ini ya, siapa saja yang hidup dengan nafas zikrullah, maka zikrullah itu tentu membuat getaran hati sanubarinya bergetar dan menguat, serta membawa petunjuk baginya gitu. Itulah jiwa-jiwa yang telah tenang, yang siap kembali gitu. Jiwa-jiwa yang mutmainnah. Jiwa-jiwa itu bukan karena lelah perang ya, tapi karena telah Allah angkat naik ke dimensinya gitu. Ya, sehingga ayat-ayat tersebut bukan lagi naskah suci yang tertulis rapi dalam mushaf gitu. Ia bukan lagi ornamen religius sebagai dalil kebanggaan, tapi sudah menjadi cahaya penuntun bagi jiwa-jiwa yang ingin gitu, yang ingin hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang gitu. Itu Quran Ar-Ra'd ya 28 ya. Jadi ingat ayat itu ya. Jadi ayat itu bukan sekedar hafalan, tapi mesti menjadi diri, menjadi ruh dalam zikir, bukan hanya lapas yang hanya lewat ya. Maka jika hati masih gelisah walau berzikir, itu karena zikir belum menjadi kemesraan
yang lama hanya masih sebatas pengulangan gitu, tanpa bimbingan gitu. Belum menjadi hubungan yang mengakar ya, jadi hanya sebatas sebutan gitu. Dan selama belum ada keterhubungan menggetarkan hati sanubari kita, maka ketenangan hanya tinggal kata-kata belaka. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya. Mungkin lain waktu kita akan membahas soal peradaban mungkin yang tersembunyi di Nusantara ini. Soal konspirasi yang selama ini ditutup-tutup, dihancurkan atau dihilangkan oleh bangsa luar mungkin. Sudah saatnya Nusantara itu bangkit dari tidur yang terlalu panjang. Sudah saatnya kita bersatu gitu. Oke, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Salam sejahtera buat seluruh alam. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.